Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ibu Dr. Diewor Untari, SPMP, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah ini, yaitu Psikologi Belajar Mengajar. Video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil pembahasan literatur review artikel yang saya buat dengan tema teori belajar dengan taraf Scopus Q1 dengan judul The Development of Students Thinking Skill Perspective from Higher Education Instructor in Japan, Europe, and Australia. Video presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Latar belakang penelitian pada artikel yaitu ada 3, di mana yang pertama yaitu tuntutan abad ke-21 dan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Abad saat ini dicirikan oleh lingkungan yang berubah dengan cepat, tidak terprediksi, dan dipenuhi oleh informasi melimpah yang tidak selalu dapat dipercaya. Kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti kehadiran kecerdasan buatan AI generatif juga telah memberikan dampak besar pada apa yang dapat dilakukan manusia serta bagaimana mereka berpikir. Jadi maksud dari jurnal ini yang ada pada artikel ini karena kemampuan AI, kemampuan berpikir pada mahasiswa di perguruan tinggi dunia itu ditakutkan menurun seperti itu. Pergeseran fokus pendidikan, yaitu guna menghadapi lingkungan yang dinamis tersebut, para peneliti menekankan pentingnya mengalihkan fokus pendidikan dari yang semula sekedar memperoleh, mengingat pengetahuan, atau menghafal, menuju kemampuan untuk menentukan, mendapatkan, dan menggunakan pengetahuan secara efektif sesuai dengan tuntutan situasi. Kemampuan-kemampuan ini sangat bergantung pada pengembangan berbagai keterampilan berpikir, thinking skills, dan sikap siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu hambatan-hambatan yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, menurut artikel ini, dosen-dosen itu belum mampu atau belum menganggap kemampuan berpikir, thinking skill dari mahasiswa itu sebagai tanggung jawab yang besar. Kemudian pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah. Kemudian kurikulum yang padat mengurangi ruang berpikir dan refleksi manusia. Maksudnya semakin banyaknya kurikulum dan SKS itu sehingga kemampuan berpikir mahasiswa itu seperti melompat dan eh, tidak mengingat atau merefleksikan ruang berpikir pengetahuan itu dan ruang berpikir mereka menjadi terhambat. Tujuan penelitian pada artikel ini yang pertama yaitu dari penulisan artikel jurnal tersebut adalah untuk mengeksplorasi, memahami, dan membandingkan perspektif, prioritas, serta praktik nyata para dosen instruktur di perguruan tinggi dalam mengembangkan keterampilan berpikir, thinking skill mahasiswa mereka. Sumber data partisipan yaitu data diperoleh dari 99 pengajar atau dosen pendidikan tinggi yang berpartisipasi secara sukarela. Komposisinya terdiri dari 27 pengajar di Jepang, 47 pengajar di Eropa, mencakup Denmark, Prancis, Yunani, Portugal, Spanyol, dan Inggris, serta 25 pengajar di Australia. Kemudian metode pengumpulan data yaitu yang pertama pengambilan sampel dilakukan metode snowball sampling, yaitu peneliti mengundang pengajar yang mereka kenal lalu meminta mereka untuk mengundang rekan ke pengajar yang lainnya. Survei disebarkan secara online menggunakan platform Qualtrics. Kuesioner utama dalam survei ini sebenarnya meminta tanggapan kualitatif terbuka, open-ended. Para dosen diminta untuk menuliskan secara bebas hingga 3 contoh respon terkait keterampilan berpikir. Walaupun di sini pengumpulan datanya melalui kualitatif, tapi proses kuantifikasi menjadi data tabel yang disajikan pada artikel ini melewati beberapa tahap. Yang pertama itu pengkodean atau coding. Respons dosen dianalisis menggunakan pendekatan top-down dan bottom-up untuk mengelompokkan jawaban mereka ke dalam kategori yang sesuai. Kemudian perhitungan persentase.
Peneliti menghitung persentase responden pada setiap kategori dari total jawaban yang diperoleh. Kemudian perhitungan 95% confidence interval. Peneliti menggunakan Wilson score interval untuk mengukur ketepatan estimasi persentase, terutama karena ukuran sampel yang terlalu kecil, relatif kecil. Nah, masuk pada hasil penelitian dari artikel ini, yaitu level taksonomi Bloom's-nya. Jadi, artikel ini menggunakan eh, 6 dimensi dari thinking skill, yaitu menggunakan teori taksonomi Bloom's. Rangkumannya, setelah banyak hal, setelah banyak presentasi-presentasi yang disajikan pada artikel ini, saya merangkumkan dalam satu tabel ini. Yang pertama yaitu remember, kemampuan remember, muncul penguasaan konsep dan pengetahuan bahasa dasar, misalnya knowledge, acquisition, dan and understanding. Nah, di Eropa itu yang paling besar yaitu 22%, Australia 23%, tetapi bukan menjadi fokus utama. Nah, kemampuan understanding, level understanding, terlihat pada tujuan memahami konsep, komunikasi, dan teori, misalnya komunikasi akademik. Jepang itu em, ada sebesar 20% dan penguasaan konsep itu lebih unggul Eropa di 22%. Level ini berfungsi sebagai dasar sebelum mahasiswa melakukan analisis atau evaluasi. Nah, level apply ini tampak pada pembelajaran berbasis tugas, proyek, studi kasus, eksperimen, penelitian, dan aktivitas praktik. Contohnya task-based learning. Di Jepang itu paling tinggi 30 di Jepang itu 33%, Eropa itu paling tinggi 42%, Australia itu 20%, 28%, serta aktivitas praktik untuk refleksi di Australia itu ada di 19%. Analyze. Di level analyze ini sangat dominan, terutama melalui kemampuan mengintegrasikan informasi, analisis data, pemecahan masalah, penyusunan proposal penelitian, dan studi kasus. Contohnya, Eropa menempatkan integration, analisis, dan inference sebagai keterampilan utama, yaitu ada di 23%. Evaluate. Evaluasi ini menjadi salah satu level yang menonjol melalui critical thinking, debat, presentasi, refleksi, penilaian berbasis argumen, dan pengambilan keputusan. Australia menempatkan critical thinking sebagai keterampilan berpikir utama, yaitu ada di 47% paling tinggi, dan tujuan pembelajaran utama di 31%. Create, ini level yang paling tinggi, yaitu tampak melalui penyusunan proposal penelitian, proyek, penulisan ilmiah, desain penelitian, presentasi hasil riset, serta pemberian kebebasan mahasiswa dalam menentukan cara belajar dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Jadi di Jepang, Eropa, dan Australia itu membebaskan mahasiswanya dalam menentukan cara belajar dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Hal ini terlihat terutama pada pembelajaran dan asesmen pascasarjana di Eropa dan Australia. Nah, resultnya, rangkumannya dari hasil semua result yang disajikan dalam artikel ini begitu banyak. Nah, secara keseluruhan itu menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Jepang, Eropa, dan Australia telah bergeser dari pembelajaran yang berorientasi pada penugasan pengetahuan menuju pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Jadi mereka bukan lower lagi, tapi mereka sudah mencapai di titik tinggi di higher order thinking skill atau HOTS. Level remember dan understand tetap digunakan sebagai fondasi, tetapi strategi pembelajaran, metode asesmen, pengembangan otonomi, dan refleksi lebih banyak diarahkan pada apply, analyze, evaluate, dan create. Dengan demikian, lulusan diharapkan tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan, menganalisis masalah, mengevaluasi informasi secara kritis, serta menciptakan solusi atau karya ilmiah yang inovatif. Nah, eh
Dari hasil penelitian tersebut tentang thinking skill dengan level taksonomi Bloom's, eh, bagaimana penerapannya di Indonesia? Nah, saya menghubungkannya dengan program yang ada, program akademik perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Penerapan thinking skill taksonomi Bloom's pada program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Indonesia. Karena menurut saya ini menarik karena program MBKM ini di mata saya setelah saya menjalani sebagai mahasiswa, MBKM itu membuat kemampuan berpikir saya itu lebih lebih ruang berpikirnya lebih luas dibandingkan harus daripada hanya belajar di kelas. Dan di sana saya itu bisa mencapai create menurut saya karena di sana saya melakukan hal-hal yang saya pikirkan, evaluasi terlebih dahulu. Nah, ini dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan melalui metode pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, diskusi kelompok, serta studi kasus yang relevan dengan kondisi nyata. Menurut Abu Eid tahun 2026, unit pembelajaran yang disusun oleh guru berpengalaman cenderung lebih mampu untuk menghasilkan tujuan pembelajaran yang beragam dan seimbang, sesuai dengan berbagai tingkat dalam taksonomi Bloom. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan mengadakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, lanjut yang pertama. MBKM sebagai implementasi pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, program MBKM ini memberikan kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi melalui magang, proyek desa, atau riset untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja, menurut Brandley dan Rambe tahun 2025. Kemudian MBKM belum cukup mengembangkan higher order thinking skill HOTS. Nah, yang kedua yaitu taksonomi Bloom sebagai dasar pengembangan kompetensi. Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, kemudian sintesis dan evaluasi menurut Elliot et al. Tahun 2000. Ranah afektif berkembang dari receiving hingga organization, sedangkan ranah psikomotorik berkembang dari imitation hingga articulation menurut Seifert tahun 2012. Nah, yang ketiga yaitu kontribusi MBKM terhadap kemampuan berpikir mahasiswa. MBKM membantu mahasiswa mencapai tahap pengetahuan, pemahaman, dan penerapan melalui pengalaman langsung di lapangan, menurut Rosadi et al. Tahun 2023. Nah, perlu adanya pendekatan, perlu adanya adaptasi pendekatan thinking skill ini dari Jepang, Australia, dan Eropa di pada konsep MBKM yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perlu sinkronisasi mata kuliah dengan MBKM. Karena menurut Gunarsat et al. Tahun 2024, beberapa mata kuliah inti masih belum relevan dengan kegiatan MBKM, sehingga thinking skill mahasiswa belum berkembang optimal. Setelah banyak penelitian, Gunarsa ini merangkumkan beberapa mata kuliah ini masih belum relevan seperti itu. Kemudian yang kedua, peran dosen sangat penting. Guru atau dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing pembelajaran aktif, kolaboratif, pemecahan masalah, serta menghubungkan pengetahuan lama dengan materi baru, menurut Pantazidis dan Bontiu tahun 2026. Nah, kenapa guru berperan sebagai fasilitator berperan dalam eh, pendekatan tinggi skill ini? Karena menurut Pantazidis itu eh, perannya itu sangat tinggi sebagai fasilitator yang membimbing. Dan kalau misalnya eh, dosen dapat menghubungkan atau memberikan eh, level-level thinking skill taksonomi Bloom ini dengan memberikan dampak yaitu menghubungkan pengetahuan lama dan materi baru, mahasiswa itu tidak terkejut pada saat diberikan
pemahaman yang baru, sehingga kemampuan berpikir mahasiswa itu relevan dan selaras dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Hal ini sejalan dengan konsep task similarity untuk meningkatkan transfer belajar menurut Elliott et al. Tahun 2000. Nah, yang ketiga yaitu rekomendasi pengembangan MBKM. Pembelajaran perlu rekomendasi pengembangan MBKM. Kegiatan MBKM perlu disertai refleksi kritis, analisis permasalahan, dan evaluasi solusi agar mahasiswa tidak hanya melakukan kegiatan tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai taksonomi Bloom. Nah, perlu adanya adaptasi pendekatan ini karena pembelajaran perlu diarahkan pada analisis sintesis dan evaluasi untuk melengkapi implementasi MBKM. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam eh, pembahasan saya mengenai thinking skills dan penerapannya di MBKM Indonesia. Nah, ini artikel yang saya gunakan sebagai bahan pembahasan. The Development of Students' Thinking Skills Perspective from Higher Education Instructor in Japan, Europe, and Australia. Jurnal Thinking Skill and Creativity. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sajikan dan saya sampaikan dari hasil pembahasan dan review literatur yang saya lakukan dengan tema teori belajar, yaitu pemilihan dengan teori taksonomi Bloom's. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.